Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam olahraga. Ini ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, karena ini materi di SMP sudah ada, kita hanya akan membahas lebih rinci lagi. Oke, apa sih kebugaran jasmani tersebut? Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam artian, tubuh kita bisa dikatakan bugar apabila kita melakukan aktivitas dari pagi hari, mulai dari bangun tidur pagi hari sampai dengan kita mau tidur pada malam hari lagi. Nah, tapi setelah kita melakukan aktivitas tersebut, kita tidak sedikit pun mengalami yang namanya kelelahan atau badan pada sakit. Itu yang dinamakan dengan kebugaran jasmani. Oke, dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa komponen yang seperti pada materi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada beberapa komponen dalam kebugaran jasmani. Bisa kita lihat dalam tayangan. Itu yang pertama ada kecepatan atau speed. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang komponen kebugaran jasmani ini. Oke, untuk yang kedua ada kekuatan atau strength. Yang selanjutnya ada daya ledak atau power. Yang keempat ada daya tahan atau endurance. Untuk selanjutnya ada kelincahan atau agility. Selanjutnya ada kelentukan atau flexibility. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Yang selanjutnya ada gerak refleks atau reaction. Yang kesembilan ada ketepatan atau accuracy. Dan yang terakhir ada gerak koordinasi atau coordination. Nah, dari ke-10 komponen kebugaran jasmani tersebut, hanya ada 3 yang akan kita bahas. Bisa kalian lihat, tiga tersebut ada daya tahan atau tadi yang kita namakan endurance. Yang kedua ada kekuatan atau strength, dan yang terakhir kelentukan atau flexibility. Oke, lanjut ya. Untuk yang pertama ada endurance. Apa sih pengertian endurance? Endurance atau daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai dengan cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Jadi endurance atau daya tahan itu pengertiannya hampir mirip dengan pengertian dari kebugaran jasmani. Dalam endurance atau daya tahan itu dibagi menjadi 2. Bisa kalian lihat. Untuk yang pertama adalah daya tahan jantung dan paru-paru atau yang biasa kita sebut dengan yang namanya stamina. Untuk stamina, bagaimana cara latihannya nanti kita akan bahas lebih rinci lagi. Untuk yang selanjutnya ada daya tahan otot atau kardiovaskular. Oke. Lanjut, untuk selanjutnya ada stamina. Stamina yang pertama, stamina pada kardio, jantung dan paru-paru. Pengertiannya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Jadi stamina itu bisa dikatakan energi kita ya, seperti sebuah HP. Mulai dari 100%, misalnya kan kalau kita gunakan terus-menerus akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, orang bisa dikatakan staminanya baik apabila orang tersebut bisa melakukan aktivitas dari tempo sedang ke cepat. Misalnya bisa diukur dengan yang namanya jogging atau jalan santai memutari lapangan, atau boleh jalan jauh ke suatu tempat. Jogging ya, lari. Nah, bisa dilakukan sejauh-jauhnya. Itu cara melatih atau mengukur seberapa sih stamina dalam tubuh kita. Oke, untuk selanjutnya ada daya tahan otot atau kardiovaskular. Bisa dilihat dalam tayangan
Kardiovaskular adalah kemampuan otot untuk melakukan suatu gerakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan dalam tempo sedang sampai dengan cepat tanpa merasa sangat kelelahan atau sakit. Bedanya apa dengan yang pertama? Jadi kalau stamina kita bisa merasakan seperti ini. Kita bisa melakukan jogging, memutari lapangan stadion misalkan. Kita bisa memutari sebanyak 10 kali. Nah, 10 kali kita tidak merasa ngepos atau tidak merasa sesak nafas, itu berarti stamina kita bagus. Kalau kardiovaskuler itu contohnya kita bisa melakukan push up, tapi ya tahu ya, push up sebanyak-banyaknya sampai dengan 100 kali atau 200 kali tanpa mengalami cengang. Cengang itu apa ya? Jadi kan biasanya kalau kita melakukan push up pasti ini pegel itu berarti daya tahan ototnya itu kurang lebih seperti itu. Oke, paham ya? Untuk selanjutnya ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Jadi strength itu dikhususkan atau difokuskan kepada tangan kita, ya. Kita mampu mengangkat sebuah benda yang berat, itu berarti kita memiliki kekuatan yang cukup, memiliki kekuatan yang baik. Semakin berat benda tersebut, berarti semakin baik pula kekuatan yang kita miliki. Contoh latihannya bisa menggunakan angkat barbel ya, barbel atau dumbbell. Semakin banyak beratnya atau semakin berat benda tersebut, berarti itu namanya kekuatan. Beda dengan daya tahan otot tadi. Kalau daya tahan otot itu kita melakukan dengan beban yang sama, misalnya 1 kilo kita melakukan barbel, kita angkat double ya 1 kilo seperti ini. Nah, kita melakukannya dengan frekuensi yang lebih banyak. Misalnya untuk yang 1 set pertama kita dilakukan dengan jumlah 100 kali dengan dengan beban yang sama 1 kilo, kanan satu kiri satu. Untuk strength itu berarti dalam 1 set atau 10 kali itu bebannya yang ditambah. Misalnya yang pertama menggunakan 1 kilo ya, tapi dilakukan dengan frekuensi yang sama. Misalnya contohnya gini, kita melakukan angkat dumbbell, menggunakan dumbbell yang berukuran 1 kilo selama sebanyak 10 kali. Dan ketika sudah 10 kali kita letakkan dan kita ganti dengan dumbbell yang lebih berat, misalnya dengan 3 kilo atau 4 kilo langsung, atau bisa bertahap dulu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu, dan dilakukannya selama 10 kali terus. Jadi bedanya ada di situ, bisa dicatat ya. Perbedaan antara daya tahan otot dan kekuatan itu berarti pada frekuensi atau jumlah melakukannya dan pada jumlah beban beratnya, seperti itu ya. Kita lanjut bagaimana cara melakukannya. Itu dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Daya lentur atau kelenturan, atau bisa dikatakan dengan flexibility atau fleksibilitas. Oke, flexibility itu adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jadi orang bisa dikatakan dia memiliki kelenturan yang bagus. Kita bisa mengetesnya dengan cara duduk dengan kaki selonjor dan suruh orang tersebut atau kita sendiri cium lutut. Nah, cium lutut, kalau kita bisa cium lutut dengan kaki lurus, berarti tingkat kelenturan kita bagus. Atau bisa dengan cara yang lain, misalnya dengan stretching atau peregangan otot. Biasanya itu bisa juga dilakukan untuk berlatih agar memiliki daya lentur yang baik. Bisa dilihat dalam tayangan, itu adalah contoh bentuk latihan yang digunakan untuk meningkatkan stamina.
Bentuk latihannya yang pertama ada lari jauh, ya lari jauh atau jogging. Lari jauh bisa dilakukan dengan cara memutari lapangan sepak bola yang luas sebanyak-banyaknya. Itu bisa untuk meningkatkan stamina kita, atau lari jauh dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua, contoh kedua ada berenang. Berenang itu bisa meningkatkan pernafasan kita atau bisa meningkatkan stamina tubuh kita. Untuk contoh lain bisa juga bersepeda, tapi kalau bersepeda itu untuk tingkat penyesuaian ke peningkatan staminanya itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan lari jauh atau berenang. Oke, untuk selanjutnya bentuk latihan yang digunakan untuk meningkatkan kardiovaskuler atau daya tahan otot. Yang pertama ada push up. Push up yang sering kita lakukan atau yang sudah kalian tahu, push up seperti itu. Yang kedua ada sit up tahu ya. Yang ketiga ada skipping atau lompat tali. Nah, lihat kan ya, skipping atau lompat tali. Jadi ketiga latihan tersebut dilakukan dengan frekuensi yang lama atau sebanyak-banyaknya. Untuk skipping itu bisa digunakan untuk meningkatkan kardiovaskuler atau meningkatkan daya tahan otot, juga bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru kita atau meningkatkan stamina kita. Semakin lama kita melakukan skipping, berarti kedua daya tahan otot kita, daya tahan otot dan stamina kita juga akan meningkat. Oke, selanjutnya bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan. Biasanya untuk melakukan latihan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan itu dilakukan di tempat fitness atau tempat gym. Mereka melakukannya dengan cara angkat dumbbell dan angkat barbell. Bedanya di mana? Ini semua contoh ya. Untuk yang pertama angkat dumbbell itu yang benda seperti barbell ya, panjang, ada bebannya dua kanan kiri yang hanya bisa diangkat dengan satu tangan saja. Itu namanya dumbbell. Yang pegangannya pendek itu dumbbell atau yang kecil. Untuk barbell itu yang panjang yang bisa diangkat dengan dua tangan. Bisa nggak diangkat pakai satu tangan? Bisa, tapi lebih bagus diangkat dengan dua tangan. Kalau kita angkat dengan satu tangan itu resiko cederanya cukup tinggi. Itu perbedaan antara dumbbell dan barbell. Untuk biasanya di dalam tempat fitness atau tempat gym itu ada yang lain seperti leg press atau yang digunakan untuk melatih otot dada kita atau untuk membentuk otot. Nah, itu dalam fitnessan atau tempat fitness itu banyak sekali. Ya, selanjutnya bentuk latihan yang digunakan untuk meningkatkan flexibility atau kelenturan itu yang pertama ada stretching atau peregangan. Jadi kita tarik-tarik otot seperti kita melakukan stretching pada umumnya, itu tanpa kita sadari itu bisa digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas kita atau bisa meningkatkan daya lentur kita ya. Stretching seperti yang saya contohkan tadi, duduk, cium lutut, itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan daya lentur kita. Untuk yang kedua ada yoga tahu kan? Nah, yoga itu selain untuk merelaksasi pikiran kita, ternyata yoga juga bisa digunakan untuk meningkatkan daya lentur kita ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar ke kolom komentar atau bisa menghubungi saya langsung. Oke, sebagai tambahan saja, tadi saya tambah ya, untuk meningkatkan jika kalian ingin membentuk otot atau ingin membesarkan otot ya, bagi yang cowok-cowok nih biasanya nih, untuk membesarkan otot itu dilakukan dengan bentuk latihan kardiovaskuler. Itu untuk membentuk otot, membentuk saja ya, bukan membesarkan. Kalau membesarkan, kalian latihannya dengan menggunakan latihan strength tadi, atau latihan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan kalian. Nah, jadinya seperti itu. Kalau kita melakukan latihan untuk kardiovaskuler,
otot kita terbentuk, cuman bentuknya masih utuh atau ukurannya masih utuh, cuman terbentuk dan hanya keras saja. Tapi kalau kita latihannya strength, itu otot kita akan membesar ya. Seperti yang atlet-atlet binaragawan itu latihannya bentuk latihan strength atau latihan kekuatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar.